konsekuensi, maksudnya gitu ya, dari keberadaan Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Nah, itu ya. Konsekuensi dari keberadaan Muhammad sebagai nabi akhir zaman, maka ajaran yang dibawanya memiliki dua sifat. Yang sifat itu tidak ada pada ajaran nabi-nabi sebelumnya. Pertama, universal. Yang kedua, abadi. Dimaksudkan universal, ditujukan kepada semua manusia tanpa kecuali. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sebelum kita masuk ya ke dalam kajian atau pembahasan hadis-hadis Nabi sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, maka kita harus mengetahui dahulu makanatus sunnah fit tasyri' al-islami, bagaimana posisi sunnah di dalam tasyri' Islam atau sistem legislasi Islam. Pada zaman awal Islam terjadi perdebatan yang hangat. Dalil agama itu apa? Apakah melulu ayat Al-Quran ataukah juga Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah ya, awalnya begitu. Tidak ujuk-ujuk seperti sekarang ini ya, pokoknya Quran hadis enggak, dulunya tidak begitu. Jadi ada diskusi yang cukup panas, cukup hangat di kalangan ulama-ulama Islam terkait sumber ajaran Islam itu apa. Karena ada yang mengatakan bahwa sumber ajaran Islam itu hanya hadis. Maksud saya sumber ajaran Islam itu hanya Al-Quran ya. Kenapa seperti itu? Ya karena Al-Quran lah yang menyatakan dirinya bahwa di dalamnya segala sesuatu ada. Setidaknya ayat mengatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Di dalam kitab suci ini tidak ada sesuatu pun yang aku lewatkan ya. Kalau kemudian orang mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran, bukan tidak ada, tapi orangnya tidak bisa mencari. Orang tidak bisa mencari kok bilang tidak ada gitu. Ya setidaknya itu berdasarkan firman Allah tadi ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu hal pun yang aku lewatkan di dalam kitab suci ini. Kemudian pertanyaannya,
Bagaimana dengan yang dikatakan orang sebagai hadis Nabi? Karena waktu itu belum terbukukan ya. Beda dengan Al-Quran yang pada zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah itu sudah terbukukan. Dan memang kalau kita bicara Al-Quran, terjamin otentisitasnya, terjamin orisinalitasnya, sebab sudah ditulis pada saat Nabi masih hidup, tidak oleh satu orang tapi oleh banyak orang, dan kemudian dihafal oleh para sahabat, tidak hanya satu orang tapi juga banyak orang. Itulah kemudian para ulama sepakat bahwa semua ayat Al-Quran itu merupakan riwayat mutawatir tanpa kecuali. Semua ayat Al-Quran merupakan riwayat mutawatir. Apa riwayat mutawatir itu? Riwayat mutawatir adalah satu informasi keagamaan yang disampaikan oleh sejumlah orang, di mana mereka mustahil untuk melakukan kesepakatan dusta di dalam setiap tobaqoh atau tingkatan generasi. Seperti itulah Al-Quran. Pada zaman sahabat itu dihafal oleh banyak orang, bahkan lebih dari 100 orang. Mereka semua hafal Al-Quran, baik hafal 30 juz ataupun hafal juz 30, ya kan, mirip-mirip aja antara. Kemudian pada generasi berikutnya, namanya generasi tabi'in, tentu dihafal oleh orang yang lebih banyak lagi. Karena setiap sahabat Nabi yang hafal Quran memiliki murid lebih dari satu. Demikianlah seterusnya, sampai sekarang ada jutaan orang yang hafal Quran dari sekitar 2 miliar jumlah umat Islam ya. Nah, itu yang kemudian dikatakan bahwa semua ayat Al-Quran itu merupakan riwayat mutawatir. Karena riwayat mutawatir maka terjamin kesahihannya. Setiap riwayat mutawatir pasti sahih, dan itu tidak sebaliknya, tidak semua riwayat yang sahih itu adalah mutawatir. Sehingga dalam kajian Quran misalnya tidak ada pertanyaan, Pak, ayat ini sahih apa dhaif? Tidak ada. Ya karena tadi nalar tadi itu. Beda dengan hadis Nabi yang baru ditulis orang, dalam arti dibukukan 100 tahun setelah meninggalnya Nabi. 1 abad. Coba kita bayangkan bagaimana sebuah informasi keagamaan yang 1 abad hidup dari lisan ke lisan, hidup dalam tradisi lisan, setelah 100 tahun kemudian ditulis orang. Sehingga tadi itu ya, bahwa dalam hadis Nabi kemudian muncul berbagai macam problem otentisitas. Maka diciptakanlah satu sistem sanad atau mata rantai periwayatan bagi siapapun yang mengklaim, mengaku memiliki atau menghafal hadis Nabi. Namanya sanad. Nabi berkata, sampean dari siapa? Gitu. Kalau tidak bisa mengatakan sampean dari siapa, tidak bisa disebut hadis. Kalau orang mengatakan dari ini, dari ini, dari ini, dari Nabi, baru disebut hadis. Itu pun diteliti lagi, apakah dia memadai untuk dijadikan sebagai dalil agama ataukah tidak memadai. Kalau memadai disebut makbul namanya, dan seterusnya. Sehingga sebagian besar hadis Nabi merupakan riwayat ahad, lawan dari mutawatir tadi. Karena ia riwayat ahad, maka ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang kuat, ada yang lemah.
Demikianlah kalau kita belajar hadis mesti ada ditanyakan, hadis ini sahih ataukah hadis ini dhaif. Beda dengan ayat Al-Qur'an yang tidak ada pertanyaan itu. Ayat ini sahih, ayat ini dhaif, kan tidak ada pertanyaan itu. Ya karena tadi sejarah periwayatannya seperti itu. Baik. Kembali kepada persoalan tadi, bahwa di antara para ulama itu berbeda pendapat tentang dalil agama. Apakah dalil agama itu melulu Al-Qur'an ataukah hadis Nabi juga merupakan dalil agama? Karena waktu itu soal hadis itu sedemikian rumitnya, sehingga seorang ulama ahli hadis yang namanya Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sekiranya tidak karena sistem sanad, maka semua orang bisa mengatakan apa saja. Siapa saja bisa mengatakan apa saja. Karena waktu itu kan dikit-dikit hadis, dikit-dikit hadisnya. Dikit-dikit menurut Rasulullah, dikit-dikit menurut Rasulullah. Tapi tidak mampu menunjukkan bukti ilmiah ya bahwa itu berasal dari Nabi. Nah, setelah lahir yang namanya ilmu mustalahil hadis, baru kemudian bisa disaring, bisa ditapis, bisa diklasifikasi di antara macam-macam hadis itu. Ulama-ulama Mu'tazilah itu yang cenderung berpendapat bahwa yang namanya dalil agama itu ya hanya Quran saja. Karena itu yang mantap, itu yang tidak ada keraguan-raguan ya. Pokoknya terima beres saja gitu. Daripada rumit-rumit nanti yang itu ada yang dhaif, ada yang Quran saja yang terjamin keseluruhan ayatnya mutawatir tanpa kecuali. Ketika ditanya, loh bagaimana dengan hadis yang sudah mulai dibukukan orang itu? Ya kalau hadis itu sih kita anggap sebagai interpretasi Nabi atas ayat-ayat Al-Quran untuk zaman beliau di wilayah itu. Dan Allah memberikan penghargaan yang besar terhadap akal manusia. Sehingga zaman kita ya Quran plus akal kita, bagaimana memahami Quran itu untuk zaman kita di sini. Asalnya begitu. Nah, kemudian ada seorang ulama yang sangat terkenal, namanya Muhammad bin Idris bin Syafi', yang kemudian dikenal sebagai Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliaulah yang mampu meyakinkan kepada umat bahwa dalil agama bukan saja Al-Quran, tetapi juga hadis Nabi. Sehingga dalam sejarah pertumbuhan ilmu hadis, beliau dikenal atau diberikan satu julukan namanya Nasirus Sunnah atau pembela as-sunnah. Tapi zaman beliau, zaman tabi'ut tabi'in, belum ada satu tadwin atau pembukuan hadis secara masif. Ada memang, tapi sifatnya sporadis. Misalnya Al-Muwatta yang dibukukan oleh Imam Malik bin Anas dari sejumlah sahabat Nabi yang ada di Madinah. Baru pada zaman atau pada generasi setelah era Imam Madzhab itu dilakukanlah satu kerja atau tradisi kodifikasi hadis yang disebut sebagai zaman melanglang buana untuk mencari hadis di mana saja ia berada. Mendengar satu orang punya koleksi hadis di wilayah yang jauh, provinsi yang jauh, maka ulama-ulama itu datang ke situ dengan biaya yang tinggi, dengan tenaga yang luar biasa.
hanya untuk menghimpun, mengkolekting hadis-hadis yang ada pada ulama-ulama tertentu. Nah, itulah yang disebut sebagai era tadwinul hadis atau pembukuan hadis Nabi. Ya awalnya dikolekting saja, belum diklasifikasi, belum ditapis, disaring dan seterusnya. Nah, di antara ulama-ulama yang memiliki kontribusi besar di dalam pembukuan hadis itu adalah Al-Imam Al-Bukhari. Yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Bardisbah Al-Bukhari. Kalau sekarang ya wilayah Samarkand ya, daerah yang yang daerah Asia Tengah lah. Saya lupa apakah Uzbekistan ya, daerah Uzbekistan. Ya sampai sekarang makamnya terpelihara dengan baik. Dan justru terpelihara dengan baik itu termasuk jasanya Bung Karno ya, yang proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh iya iya. Jadi menurut sejarahnya waktu itu Bung Karno diundang untuk mengunjungi wilayah Uni Soviet. Ya enggak tahu Bung Karno ya tentu dapat masukan dari para ulama di Indonesia. Bung Karno mengatakan dan Uni Soviet sangat berkepentingan untuk kunjungan Bung Karno karena terkait perang antara blok barat dan blok timur, rebutan pengaruh. Bung Karno mengatakan saya siap berkunjung ke sana ya. Asal saya dibawa ke makamnya Imam Bukhari. Nah, petinggi-petinggi Soviet itu bingung. Bukhari sapa yo gak sing komunisme ya. Ini Bukhari itu kang ngarit ta, Bukhari bakul kacang dah. Ya akhirnya tanya ke sana kemari, ternyata di wilayah Asia Tengah yang masuk dalam wilayah Uni Soviet ada makam seorang ulama yang sangat dihormati oleh seluruh dunia Islam, yaitu Imam Al-Bukhari tadi. Dicari, ternyata berada di tengah-tengah kebun jagung milik masyarakat. Ya memang masih ada, tapi ya sudah tidak terawat ya, karu-karuan. Pokoknya itu ada kuburan yang tidak terawat ya, selama berabad-abad tidak terawat di tengah-tengah kebun jagung milik masyarakat. Ketemu, akhirnya dirawat, dipugar dengan baik, terus diinformasikan kepada Bung Karno bahwa yang sampean maksud kuburan Imam Bukhari itu sekarang sudah dijaga dengan baik dan hormati oleh masyarakat. Sehingga ketika Bung Karno ke sana, orang-orang Islam di wilayah Asia Tengah itu luar biasa hormatnya kepada Bung Karno. Karena seorang dari Indonesia namanya Bung Karno, makam Imam Bukhari itu diperhatikan oleh pemerintah Uni Soviet yang komunis, dan waktu itu masih ganas-ganasnya komunis ya, tidak seperti sekarang. Waktu itu ganas-ganasnya komunis. Makna ganas-ganasnya komunis dalam arti kampanye anti agama waktu itu kuat sekali. Ya seperti di RRC Mao Zedong misalnya itu luar biasa. Dan itu bukan Islam loh. Ya Islam sih kecil di sana. Kalau di RRC semua agama tanpa kecuali itu harus dibumi hanguskan. Dan jumlah umat Islam dalam konteks RRC ya kecil sekali, 2%-an dari agama-agama yang ada. Semua agama harus dibumi hanguskan, tidak boleh hidup di RRC zaman Mao Zedong. Nah, baru kemudian Cina itu kan seperti Barat dalam memperlakukan agama, yakni diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, yang penting merupakan private ya, bukan wilayah publiknya. Sehingga agama apapun di Cina itu sekarang ya berhak hidup dan memperoleh perlindungan bahkan bantuan dari pemerintah. Ya setidaknya ya 30-40 tahun terakhir, sebelumnya seperti itu.
Sehingga kalau jenengan pergi ke RRC, makam ya, yang diyakini dai-dai zaman sahabat yang sana itu sangat diperhatikan. Nah, karena orang Cina memang pintar golek duit ya. Saya itu, ini pintar golek duit orang Cina itu. Ada situs ya makam, saya lihat ada 4-5 orang dan itu diyakini sebagai makam sahabat Nabi yang memang berdakwah ke wilayah Tiongkok. Ada tarikhnya. Karena Islam masuk ke Tiongkok itu jauh lebih dulu daripada masuknya Islam ke Nusantara, jauh lebih dulu. Cuma tidak berkembang di sana ya. Mulai itu ditaruh ya dengan bangunan yang cukup bagus di tengah-tengah kebun kelengkeng yang luasnya lebih dari 1 hektar. Jadi ditulis di gerbangnya itu adalah la ilaha illallah teman-teman. Sehingga turis-turis muslim itu mesti menjadikan itu sebagai wilayah sebagai tujuan wisatanya. Dan di itu ada warung, ada macam-macam, ada hotel hanya untuk 1-2 makam saja. Jadi ya pokoknya yang orang beragama Islam pasti dipandu oleh guide itu, yaitu tour leadernya itu itu tadi duit wis. Nah, dari proses tadi maka terkumpullah banyak kitab hadis ya. Dari sekian banyak kitab hadis itu kemudian digradasi oleh para ulama, diberi derajat begitu. Yang paling terjamin otentisitasnya adalah yang kita kenal sebagai kitab Sahih Al-Bukhari atau kumpulan hadis sahih hasil karya Imam Bukhari tadi. Dan yang kedua adalah kumpulan hadis sahih yang dihasilkan oleh kerja keras Imam Muslim An-Naisaburi. Sehingga di kalangan para ulama Ahlus Sunnah terdapat satu komitmen atau ijma bahwa as-sahhul kitab ba'da kitabillah, paling otentiknya kitab setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari dan kemudian Sahih Muslim itu. Artinya di dalam kedua kitab itu, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak ada yang dhaif. Semuanya sahih. Justru karena semuanya sahih itu, maka semuanya makbul. Apa makna makbul itu? Dianggap memadai sebagai dalil agama. Tapi dalam ilmu hadis, tidak semua yang makbul tadi itu bisa diamalkan. Memang secara umum kalau hadis itu makbul, maknanya diterima, itu ma'mulun bi, diamalkan. Tapi ada juga yang ghairu ma'mulun bi, tidak bisa diamalkan. Apa saja hadis makbul yang tidak bisa diamalkan? Ada 3. Pertama, kalau ternyata hadis itu mansukh. Apa mansukh itu? Hukumnya dihapus oleh dalil yang terbaru. Seperti larangan ziarah kubur, asalnya dilarang, belakangan dibolehkan. Maka yang dilarang ini walaupun hadisnya sahih tidak bisa diamalkan. Kawin mut'ah dulunya pernah dibolehkan oleh Nabi pada zaman awal Islam atau pada zaman sebelum fase akhir Nabi. Nikah mut'ah atau nikah kontrak itu diizinkan dalam syariat Islam. Tapi kemudian pada babakan akhir kehidupan Nabi dideklirkan, dinyatakan haram, sampai hari kiamat haram. Ya sama dengan khamr itu loh, kan tidak langsung haram khamr itu. Sampai ada 3 fase kan. Pertama hanya anjuran saja. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Jangan laksanakan sholat kalau mabuk. Sampai kalian menyadari kata-kata yang kalian ucapkan. Artinya saat ayat itu turun, minum khamr masih boleh.
Yang tidak boleh minum khamr deket-deket waktu sholat, karena khawatirnya nanti sambil sholat rada-rada teler gitu kan, nanti tambah bingung makmumnya, kok bulet ya ayatnya loh, imamnya mabuk, ya mabuk. Jadi ketika turun ayat itu minum khamr masih boleh, belum dilarang. Cuma dalam sejarah orang minum khamr yang kita baca kaitannya dengan hukum Islam, tidak ada data, tidak ada riwayat orang minum khamr mati, tidak ada. Yang ada orang minum khamr mabuk. Karena memang khamr itu memabukkan, tidak mematikan. Loh Pak, itu Pak di Pasar Manyar itu ada pesta miras 5 orang semuanya mati. Khamr tidak mematikan, pasti ada racun yang diminum. Karena ternyata bir bintang khamr dicampur Coca-Cola minuman, campur Sprite, campur solar itu sing rada. Terakhir ditambahi autan, ya sing itu autan nih racun anti nyamuk. Yang bikin mati bukan bir bintangnya, wong itu dapat izin edar kok walaupun sifatnya terbatas. Kan tidak mungkin pemerintah mengizinkan racun diminum orang. Karena khamr itu memabukkan, tidak mematikan. Kalau sampai ada yang mati, bukan khamrnya, ya autannya tadi yang bikin mati. Karena waktu itu ya langsung diperiksa polisi, ternyata yang diminum itu adalah bir Cap Rojo Jemblung namanya. Ya enggak tahu, pokoknya di koran diberitakan bir Cap Rojo Jemblung ya. Diperiksa, di mana pabriknya? Ada di Wonokromo, milik satu keluarga Cina. Kata yang punya kan home industry ya, produk rumahan. Karena yang katanya yang punya rumah, Pak Polisi, saya usaha ini turun temurun sudah 3 generasi. Mereknya sama, resepnya sama. Jadi saya tidak mau kalau sekarang disalahkan karena bir saya. Wong bir ini sudah 3 generasi, tidak ada masalah kok. Diselidiki lagi, oh ternyata bukan bir Cap Rojo Jemblungnya ini, autannya ini ya bikin orang mati itu. Nah, itu. Baru kemudian turun ayat ya, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Hei Muhammad, orang-orang tanya kepadamu tentang khamr dan judi. Kul fihima ithmun kabirun wa manafi'ul linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan pada masyarakat, minum khamr kemudian judi itu dosa besar. Tapi juga ada manfaatnya. Setidaknya menyerap tenaga kerja, iya kan? Ya. Atau menyerap produk petani. Apa bahan bakunya? Anggur, orang suruh tanam anggur. Apa bahan bakunya? Ketanireng misalnya, orang suruh tanam ketanireng, kan akhirnya terserap produk petani. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa dari keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Termasuk judi ya, banyak lah manfaatnya. Setidaknya banyak teman ya, sesama penjudi teman-teman. Baru kan yang waktu turun ayat tadi masih boleh minum khamr. Baru yang ketiga turun ayat yang tegas. Innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu. Sesungguhnya khamr, judi, undi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan setan yang kotor, maka jauhilah ya, haram sudah itu jatuhnya. Baik, kembali kepada kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan tadi. Jadi para ulama berpendapat atau berijma bahwa kitab kumpulan hadis yang paling tinggi tingkat kesahihannya dari sekian banyak yang dikarang para ulama muhaditsin, pertama adalah Sahih Bukhari dan yang kedua adalah Sahih Muslim.
Sebagaimana yang kita baca Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhani. Kitab ini bernama Al-Lu'lu' wal Marjan ya. Nama permata yang sangat mahal. Fima terkait hadis ittafaqa alaihi syaikhani yang dua orang guru besar sepakat atas kesahihannya. Siapa dua orang guru besar itu? Imam al-muhadditsin, dua pemuka ahli hadis. Yang pertama adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Pertama adalah Imam al-Bukhari. Yang kedua Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Yang kedua adalah Imam Muslim an-Naisaburi. Yang kemarin bal-balan kalah dengan Indonesia itu apa namanya? Kirgistan. Apa itu? Kirgistan. Ada lagi Turkmenistan ya. Nah, Naisabur ini sekarang ya Turkmenistan itu. Dulunya namanya Naisabur. Wilayah Asia Tengah. Asia Tengah kan. Tapi kalah cuma wongnya ganteng-ganteng seperti saya yaitu hadis yang disepakati oleh dua orang pemuka ahli hadis, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di Shahihihima, di dalam kitab Sahih keduanya, alladaini yang adalah huma keduanya itu as-sahhul kutubi al-musannafati, paling sahihnya kitab yang dikarang para ulama. Saya pernah ditanya mahasiswa, Pak, kitab Sahih Bukhari ini kan Bapak sampaikan paling sahih. Kenapa imam-imam mazhab termasuk Imam Syafi'i tidak menggunakan kitab Sahih Bukhari? Aku ya menjawabnya bingung kan. Loh, kenapa Pak? Imam Syafi'i meninggal ketika Imam Bukhari masih 2 tahun. Ya apa? Imam Syafi'i meninggal dunia saat Imam Bukhari usianya masih 2 tahun. Terus ya apa jadi? Artinya itu generasi yang berbeda itu loh. Dan Imam Syafi'i sudah memulai usaha-usaha mengumpulkan hadis, tapi sifatnya sporadis dan terbatas. Itu yang kemudian dikenal dengan Musnad al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, data-data itu kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya, generasi Imam Bukhari yang kemudian disebut sebagai generasi tadwin atau generasi kodifikasi hadis Nabi. Baik. Nah, inilah yang kemudian sistematisir oleh seorang ulama ahli hadis yang namanya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Buku saya ini sudah tua, ya, cetakan Isal Babil Halabi dari Mesir. Ya. Ini dibeli oleh seseorang namanya Profesor Marsekan Fatawi tahun 78. Itu tokoh Muhammadiyah yang pernah jadi rektor IAIN Sunan Ampel, namanya Profesor Marsekan Fatawi. Baik. Yang berikutnya, kalau tadi dikatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i memperoleh gelar Nasirus Sunnah, pembela as-sunnah, karena mampu meyakinkan masyarakat bahwa dalil agama tidak melulu Al-Quran, tapi juga Al-Hadis. Dasarnya apa? Tentu kalau kita bicara dasar, pertama adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran lah yang menyuruh kita
untuk berpedoman kepada al-hadis di samping berpedoman kepada Al-Quran. Setidaknya pertama lepas tadi. Dalil-dalil Al-Quran pertama surat Al-A'raf ayat 43 yang mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Mana surat As-Saff ayat 9 ya. Surat As-Saff ayat 9. Huwallazi dialah zat yang arsala rasulahu telah mengutus rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi juga membawa agama yang benar, liyudhhirahu agar ia yakni rasulnya tadi memenangkannya kembali kepada dinil haq ala dini kullihi atas agama semuanya yang lainnya. Nah tentu al-huda yang dimaksudkan di sini termasuk di dalamnya adalah petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Nabi di luar Al-Quran. Yang berikutnya adalah Quran surat Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Walladzina dan orang-orang yang amanu mereka beriman, wa amilu dan mereka beramal as-solihati yang soleh-soleh, wa amanu dan mereka beriman bima terhadap apa-apa yang nuzzila telah diturunkan ala Muhammadin kepada Muhammad, wa huwal haqqu dan dia itu adalah kebenaran, mir rabbim yang datangnya dari Tuhan mereka, kaffara anhum sayyi'atihim maka Allah hapus dosa-dosa mereka, wa aslaha balahum dan Allah perbaiki keadaan mereka. Nah, di dalam kata-kata nuzzila ala Muhammadin, sesuatu yang diturunkan atas Muhammad, termasuk di dalamnya adalah al-hadis tadi. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa wahyu itu ada dua, matluwun dan ghairu matluwin. Ada wahyu yang terbacakan, Al-Quran itu. Juga ada wahyu yang tidak terbacakan, yaitu al-hadis. Walaupun tentu saja terkait dengan hadis tadi ada proses ya untuk mencari mana yang paling otentik tadi. Berikutnya adalah surat Al-Ahzab atau surat 33 ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Maka tidaklah ada sapa Muhammadun Muhammad iku aba ahadin ayah salah seorang mir rijalikum dari laki-laki kalian, walakin dan akan tetapi Rasulullah utusan Allah wa khataman nabiyina dan pamungkasnya para nabi, wa kana Allah bikulli syai'in alima dan adalah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Konsekuensi maksudnya gitu ya dari keberadaan Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Nah itu ya, konsekuensi dari keberadaan Muhammad sebagai nabi akhir zaman, maka ajaran yang dibawanya memiliki dua sifat, yang sifat itu tidak ada pada ajaran nabi-nabi sebelumnya.
Pertama, universal. Yang kedua, abadi. Dimaksudkan universal ditujukan kepada semua manusia tanpa kecuali. Beda dengan nabi-nabi zaman dulu yang syariatnya ditujukan kepada umat tertentu. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Soleh kepada kaum Tsamud, Nabi Syuaib kepada penduduk negeri Madian, Nabi Lut kepada penduduk negeri Sodom dan Gomorrah, ya. Jadi locality. Sementara syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat universal, ya, kepada semua manusia tanpa kecuali. Yang kedua, abadi, fungsional ila yaumil qiyamah. Kalau nabi-nabi sebelumnya ganti nabi ada pergantian syariat, ganti nabi ada pergantian syariat. Walaupun misi dasarnya sama, yaitu tauhid. Misalnya pada zaman Nabi Sulaiman bikin pahatan patung macam-macam untuk ornamen diizinkan. Pada zaman Nabi tidak boleh. Pada zaman Nabi Zakaria, zaman Nabi Yahya, orang normal kemudian bertekad jomblo selamanya dengan alasan kesalehan dalam agama, boleh. Malah baik. Hebat ya wong iku, wong normal tapi memutuskan untuk berbakti kepada Allah, melulu beribadah tidak menikah. Hebat. Tapi pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Siapapun orangnya, lek wis wayahe rabi, kongkon rabi. Para sahabat mengatakan naha, melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattuli, dari membujang tadi. Normal tapi bertekad karena alasan ibadah kepada Allah tidak menikah, tidak boleh. Yang disebut asketisme. PT ya dalam PITIE PT ya. Asketisme. Dan asketisme Nasrani, asketisme Hindu sekarang masih ada, walau sering dilanggar. Yang itu juga sedikit banyak mempengaruhi asketisme Islam atau yang kemudian disebut sebagai tasawuf, thariqat kan itu. Sampai sekarang kalau jenengan lihat YouTube itu orang-orang suci dalam agama Hindu sampai sekarang detik ini yang mampu bertapa 40 hari 40 malam tidak makan tidak tidur, rambutnya ngensre 2 meter sampai enggak tebel, gak atus 2 tahun, kukunya udah diketoki 2 tahun, badannya kotor. Kalau lewat jalan orang-orang Hindu itu udah menyembah. Malah tempat semacam godaannya itu dibeberi karpet merah. Bahkan nun sewu banyak di antara orang yang disebut orang suci itu tidak tanpa busana sama sekali. Tapi orang-orang Hindu ya ketemu itu menyembah semua. Waktu saya masih kecil itu ya, enggak tahu ya mungkin ajaran itu. Ada orang yang setengah gila, ya hati-hati ono wali liwat. Tiba-tiba wong gendeng. Ya, dulu kan gitu ya waktu masih kecil itu ya, ada. Ono wong gendeng rambutnya gondrong, enggak tahu watus, enggak tahu sapa langgar. Ono wali liwat. Yaitu pengaruh Hinduisme. Sampai di Hinduisme sampai sekarang. Termasuk dalam agama Katolik, larangan menikah bagi biarawan dan biarawati sampai sekarang. Soal mereka tetap melakukan hubungan seksual ya soal lain ya, tapi tetap dalam doktrinnya itu tidak boleh. Ya itu contoh bahwa syariat itu bisa berbeda. Ya termasuk dalam Islam kan orang tidak boleh
menyiksa diri sendiri dengan alasan ketaatan beragama. Puasa misalnya, poso pakai buka, pakai makan sahur, ya kayak tunggali sapa kuat. Saya puasa, ndak pakai berbuka, ndak pakai makan sahur. Malah ndak boleh dalam Islam. Gak kapien ya, gak kapien. Jadi gak kapien itu ya kelihatannya api tadi. Saya kasih contoh ya. Satu saat saya ya ada pengajian di Bangkalan ya. Di rumahnya masuk itu di pinggir laut. Tapi rumahnya itu bagus rumahnya. Rumahnya bagus ya, bisa saya katakan mewah, gede bagus itu. Saya tanya, rumahnya bagus ya, Masya Allah. Langsung cerita. Ini Pak, saya ini waktu muda tidak pernah di rumah saya ini. Saya itu ikut pelayar kemana-mana ya. Akhirnya hasil dari melayar yang bertahun-tahun itu dia kumpulkan terus bisa bangun rumah yang bagus. Ya memang tempatnya sih pelosok tapi rumahnya bagus, lebih bagus dari kanan kirinya. Nah akhirnya dia cerita ya, di antara pengalamannya itu saat ia ikut kapal mancing ikan berbendera Panama di tengah laut, di laut lepas. Dari itu saya banyak pengetahuan tentang macam-macam itu. Misalnya gini, jangan saya tanya, ya tentu ibu-ibu mungkin tahu ya. Bandeng itu kan ada bandeng bau tanah, ada juga bandeng yang tidak bau tanah ya. Bandeng-bandeng daerah Lamongan yang sisi yang sisi selatan itu kan memang dibudidayakan di air tawar itu ya. Itu bau tanah, gak enak bau tanah. Beda dengan bandeng yang dibudidayakan di Sidoarjo, Gresik yang sisi utara yang dekat laut, itu airnya kan payau. Bandengnya enak, tidak bau tanah, gurih. Kalau di sini yang kira-kira yang lebih mahal yang mana? Yang tidak bau tanah kan yang lebih mahal. Tapi ketika diekspor, yang mahal itu justru yang bau tanah. Ketika diekspor. Kok bisa? Karena oleh orang yang beli di sana tidak dimakan. Dipakai mancing di tengah lautnya, bandeng itu. Kenapa milih yang itu? Milih yang itu karena sisiknya lebih berkilau dan tidak gampang merotoli sisiknya itu. Kalau yang bandeng yang tidak bau tanah ini kurang berkilau dan gampang merotoli ya. Makanya yang lebih mahal yang bau tanah karena tidak dimakan, dipakai mancing. Loh Pak, umpan mancing kok pakai bandeng? Ya yang dipancing itu ikan tuna yang besarnya seorang-orang itu. Kan orang mancing terserah ininya toh. Kalau pakai cacing ya dapat iwak betik. Ya. Kan lihat ininya, lihat pakannya. Bisa iwak betik, akeh rine ya, rambut berintik akeh duwike. Ya. Mergo sing ceramah rambutnya berintik. Nah, dia cerita lagi. Ada temennya ya kadang-kadang kan menurut bahasa kita namanya ya pingin pingin diperhatikan itu ya, pingin diperhatikan oleh bosnya. Kan kerjanya itu jelas. Jam sekian saya jam sekian kerja. Di kapal pemancing ikan tuna itu. Jam sekian sampai jam sekian istirahat ya. Sudah dia kerja. Waktunya istirahat, dia tidak mau istirahat. Ikut yang yang lainnya shift kedua, ikut kerja lagi. 2 kali begitu katanya. Dipanggil bosnya. Sekali lagi kamu begitu, tak lereni kamu. Jadi yang dia lakukan itu gak kapien. Walaupun menurut dia supaya dapat pujian dari bosnya karena waktunya istirahat tetap kerja kan gitu. Hebat, waktunya istirahat kok tetap kerja.
Langsung dipanggil bosnya. Sekali lagi tak berhentikan kamu. Dimarahi dengan kemarahan yang sungguh-sungguh katanya. Waktunya ya waktunya tidur ya tidur. Memang sudah diatur supaya tenaganya tetap bagus. Nah, itu. Baik. Jadi karena konsekuensi ya sebagai keberadaan Muhammad sebagai nabi akhir zaman, ajarannya itu universal dan abadi. Nah, maka pasti lengkap dan sempurna, dan kelengkapan serta kesempurnaan itu terdapat di dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk dari Nabi. Ayat yang berikutnya adalah surat Al-Anbiya ya, ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baiklah Bapak-bapak, itu saya kira pengantar ya dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi hadisnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Untuk sementara kita akhiri sampai di situ dulu. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.